Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, dalam video ini kita akan membahas mengenai demokrasi. Video ini dibuat oleh Kesehatan Masyarakat kelas B kelompok 5 yang beranggota Elia Huliatur Rahma, Neng Salwa Faiza Rahma, dan Putri Nurbaiti. Selamat menyaksikan. Hakikat demokrasi. Dari hakikat demokrasi yang akan kita bahas, yang pertama adalah pengertian, yang kedua ada konsep, kemudian ada prinsip, ada landasan, dan ada periodisasi demokrasi di Indonesia. Yang pertama, pengertian demokrasi. Nah, demokrasi ini secara etimologis berasal dari kata demos yang artinya rakyat dan kratos yang artinya kekuasaan. Adapun menurut beberapa ahli, di sini dijelaskan ada pendapat dari 5 ahli. Yang pertama ada pendapat dari Abraham Lincoln yang berpendapat bahwa demokrasi is government of the people, by the people, and for the people. Jadi di sana ia mengemukakan bahwa demokrasi itu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Kemudian ada pendapat yang kedua yang dijelaskan oleh Joseph Peter. Ia berpendapat kalau rakyat memiliki keterlibatan yang penting dalam proses penyelenggaraan demokrasi. Nah, pendapat yang ketiga ada pendapat dari Sidney Hook, di mana ia berpendapat bahwa demokrasi itu merupakan pemerintahan, yaitu rakyat diberikan kebebasan dalam memberikan hak suaranya. Kemudian ada pendapat yang keempat dari Henry B. Mayo. Ia berpendapat bahwa demokrasi adalah sistem politik yang dipengaruhi oleh suara mayoritas dari wakil-wakil rakyat. Kemudian ada pendapat yang terakhir dari Alvan Gafar. Ia mengemukakan demokrasi dari 2 nilai. Yang pertama ada normatif, yang kedua ada empiris. Nah, demokrasi normatif merupakan konsep demokrasi yang secara ideal hendak diwujudkan dalam negara. Sedangkan demokrasi empiris merupakan demokrasi dalam perwujudan politik praktis. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa demokrasi merupakan sistem yang mengakui di mana kedaulatan tertinggi dalam sebuah negara itu berada di tangan rakyat. Pembahasan yang kedua yaitu konsep demokrasi. Yang pertama ada demokrasi liberal, di mana demokrasi liberal ini didasari filsafat kenegaraan yang berpandangan bahwa manusia merupakan makhluk yang bebas. Yang kedua ada demokrasi komunis. Nah, dalam demokrasi komunis ini segala sesuatu aspek kehidupan berada dalam monopoli negara. Yang ketiga ada demokrasi Pancasila. Nah, demokrasi Pancasila itu memberikan kebebasan kepada warga negara untuk melaksanakan hak dan kewajibannya. Akan tetapi, kebebasan yang dimiliki warga negara harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang 945. Nah, demokrasi itu bertujuan agar rakyat seluas-luasnya dapat berperan dalam kehidupan bernegara. Adapun nilai-nilai yang harus dipenuhi dalam kehidupan yang demokratis, yang pertama, penyelesaian konflik dengan baik. Yang kedua, menjunjung tinggi nilai-nilai pluralisme. Yang ketiga, menghargai keanekaragaman. Yang keempat, menegakkan keadilan. Yang kelima, pengembangan iptek. Dan yang terakhir yaitu penjaminan terhadap kebebasan. Kemudian, ada prinsip-prinsip demokrasi. Yang pertama, harus adanya kontrol atau kendali atas pemerintahan. Nah, dalam penyelenggaraan pemerintahan, pemerintah itu telah diawasi oleh lembaga legislatif, yaitu DPR dan DPRD. Yang kedua, adanya pemilihan yang teliti dan jujur. Partisipasi yang dilakukan warga negara itu tidak hanya sekedar ikut-ikutan dalam meramalkan demokrasi. Nah, warga negara harus memiliki sikap yang teliti dan jujur dalam berpartisipasi. Yang ketiga, adanya hak dipilih dan memilih. Warga negara yang memenuhi syarat dapat mencalonkan diri sebagai calon kepala daerah atau legislatif. Hak memilih memberikan hak kepada warga negara untuk menentukan pilihan calon wakil rakyat yang akan mewakilnya dalam pemerintahan. Prinsip selanjutnya yaitu adanya kebebasan menyatakan pendapat tanpa ancaman. Nah, warga negara itu harus mendapatkan ruang untuk menyampaikan aspirasi secara bebas dan bertanggung jawab. Pemenuhan hak menyatakan pendapat itu membantu dalam mensukseskan program pembangunan. Yang kelima, adanya kebebasan mengakses informasi. Sebagai upaya untuk mewujudkan kebebasan akses informasi, pemerintah harus memberikan kebebasan kepada pers. Yang terakhir yaitu adanya kebebasan berserikat yang terbuka.
Dengan adanya serikat, pekerja membantu rakyat dalam menyampaikan aspirasi secara terbuka dan lebih baik. Selain itu, dengan adanya perserikatan, pengelolaan aspirasi itu menjadi lebih mudah. Kemudian, ada landasan demokrasi di Indonesia. Sebelum itu, negara Indonesia adalah sebuah negara yang dalam berbagai aspek kehidupannya berdasarkan sistem hukum. Dapat dimaknai bahwa Indonesia itu antara pemerintah dan lembaga-lembaga negara dalam pelaksanaan tugasnya itu harus didasari oleh sumber hukum yang berlaku. Nah, adapun faktor pendorong tumbuhnya nilai-nilai demokratis, yang pertama, adanya pendidikan kewarganegaraan sebagai komponen untuk membentuk sikap demokratis di kalangan warga negara sebagai basis sumber daya politik. Yang kedua, organisasi masyarakat dan partai politik itu mensosialisasikan demokrasi dalam masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap demokrasi. Yang ketiga, pemilu dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Hasil pemilu ditujukan untuk rakyat. Yang keempat, perwakilan politik atau DPR, MPR secara tidak langsung merupakan ujung tombak yang dilakukan oleh rakyat untuk mengaspirasikan pendapat mereka. Yang kelima, pemerintah yang bertanggung jawab. Dan yang terakhir yaitu pers dan media massa yang independen. Kemudian materi selanjutnya yaitu landasan yuridis demokrasi di Indonesia. Yang pertama, proklamasi 17 Agustus 1945. Nah, proklamasi itu dijadikan sumber yuridis karena proklamasi merupakan sebuah dasar lahirnya negara Indonesia. Yang kedua, dekret Presiden 5 Juli 1959. Presiden menerbitkan dekret yang berisi pengambilan sebuah keputusan penting di mana Undang-Undang Dasar Sementara yang menjadi hukum dasar negara Indonesia yang bersifat sementara sudah tidak diberlakukan lagi dan Indonesia kembali menggunakan UUD 1945 sebagai hukum dasar negara yang di dalamnya terdapat konsep dasar demokrasi di Indonesia. Yang ketiga adalah Super Semar, di mana beberapa pendapat beranggapan bahwa Super Semar mampu mengembalikan supremasi Pancasila dan UUD 1945 sebagai landasan yuridis dalam menjalankan kehidupan yang demokratis. Yang keempat adalah pembukaan UUD 1945. Nah, pembukaan UUD 1945 terutama alinea keempat itu menitik beratkan pada jalannya kehidupan demokrasi dan nilai-nilai Pancasila. Yang kelima yaitu pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 di mana itu berbunyi kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Landasan yang keenam yaitu pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa rakyat atau warga negara Indonesia itu bebas untuk berkumpul, mengeluarkan pendapat, baik tulisan, lisan maupun bentuk-bentuk lainnya. Kemudian ada pasal 28E Undang-Undang 1945 ayat 3 di mana itu berbunyi setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai periodisasi demokrasi di Indonesia. Yang pertama, ada periode 1945 sampai 1959 di mana prinsip demokrasi pada saat itu adalah parlementer. Yang kedua, ada periode 1959 sampai 1965. Nah, demokrasi yang dijalankannya itu adalah demokrasi terpimpin, di mana demokrasi terpimpin memiliki konsep segala aspek kehidupan bernegara itu berada dalam kendali presiden. Kemudian ada periode 1965 sampai 1998. Nah, periode ini adalah periode demokrasi Pancasila. Akan tetapi, demokrasi Pancasila yang digalakkan oleh rezim pemerintahan pada saat itu dianggap sebagai retorika politik semata. Kemudian ada periode reformasi. Demokrasi yang berkembang setelah jatuhnya rezim Orde Baru, yaitu demokrasi tanpa nama. Dengan perkembangan politik yang ada, pada akhirnya konsep demokrasi Pancasila yang murni kembali disuarakan. Untuk selanjutnya mengenai demokrasi Pancasila. Untuk penjelasan lebih lanjut, demokrasi Pancasila terbagi menjadi dua kajian. Yang pertama ada konsep demokrasi Pancasila, yang kedua ada nilai-nilai demokrasi rakyat. Demokrasi Pancasila merupakan demokrasi yang hanya dianut oleh negara Indonesia. Secara kontekstual, demokrasi Pancasila merupakan demokrasi berdasarkan kenyataan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan yang dijiwai oleh ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Konsep demokrasi Pancasila. Holcim mengungkapkan bahwa demokrasi muncul karena ada dorongan dan kemajemukan bangsa Indonesia. Kemajemukan di Indonesia seperti yang pertama, persamaan bagi seluruh rakyat Indonesia. Konsep demokrasi Pancasila tidak hanya mencakup demokrasi dalam bidang politik, tetapi demokrasi dalam bidang hukum, sosial, budaya, dan ekonomi. Selanjutnya, keseimbangan antara hak dan kewajiban. Sesuai dengan upaya melindungi harkat dan martabat manusia, sebagai warga negara Indonesia yang baik, setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban untuk menunjukkan kontribusinya kepada negara. Selanjutnya, pelaksanaan kebebasan bertanggung jawab secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, dan orang lain. Kebebasan yang terdapat dalam konsep demokrasi Pancasila adalah kebebasan bertanggung jawab baik secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, dan orang lain. Selanjutnya, mewujudkan rasa keadilan sosial. Sesuai dengan nilai kelima dalam Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan bukan hal yang harus diperjuangkan, karena pada hakikatnya setiap warga negara harus sudah memiliki keadilan sosial. Selanjutnya, pengambilan keputusan dengan musyawarah terdapat dalam sila keempat Pancasila, yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Permusyawarah yang dilakukan bukan hanya mengakomodasi kepentingan kaum mayoritas, tetapi mengakomodasi pula kepentingan minoritas. Selanjutnya, mengutamakan persatuan nasional dan kekeluargaan. Sila ketiga dalam Pancasila berisi persatuan Indonesia. Persatuan senantiasa dijaga dan diupayakan untuk tetap ada dalam rangka memperkukuh negara kesatuan Republik Indonesia. Kemudian, menjunjung tinggi tujuan dan cita-cita nasional. Tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia dapat terlihat dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Bangsa Indonesia bukan hanya sekedar ingin menciptakan kebaikan saja, lebih dari itu, bangsa Indonesia memiliki tujuan untuk mewujudkan kehidupan dunia yang aman. 2. Nilai-nilai demokrasi rakyat. Pertama, egalitarian yang dibandingkan dengan feodal. Egalitarian memiliki arti pandangan menyamaratakan bahwa setiap masyarakat memiliki derajat yang sama. Sedangkan feodal adalah kebalikan dari egalitarian, di mana pandangan bahwa pengendalian atas penguasaan harus dilakukan oleh kalangan atas dengan sistem monarki. Selanjutnya, pluralisme yang dibandingkan dengan homogen. Pluralisme adalah paham yang menghargai adanya perbedaan dalam suatu masyarakat dan memperbolehkan kelompok yang berbeda tersebut untuk tetap menjaga keunikan budayanya masing-masing. Berbeda dengan homogen yang tidak dapat dibedakan. Selanjutnya, terbuka yang dibandingkan dengan tertutup. Setiap nilai-nilai demokrasi harus memiliki sifat terbuka. Selanjutnya, dialogis yang dibandingkan dengan tertutup. Dialogis memiliki arti bahwa setiap proses interaksi secara timbal balik antar sesama atau proses penyampaian pesan yang menimbulkan adanya interaksi. Berbeda dengan tertutup. Jika tertutup, tidak akan ada adanya interaksi. Selanjutnya, persuasif yang dibandingkan dengan represif. Persuasif memiliki arti yaitu pengendalian sosial yang dilakukan dengan cara membujuk secara damai tanpa paksaan untuk mengarahkan individu atau masyarakat agar mematuhi nilai-nilai atau norma yang berlaku. Sedangkan represif hanya tindakan yang dilakukan setelah terjadi penyimpangan sosial seperti sanksi. Selanjutnya, distribusi kekuasaan yang dibandingkan dengan akumulasi kekuasaan. Nilai-nilai demokrasi rakyat harus memiliki sifat distribusi kekuasaan, yang artinya partisipasi dan kontribusi dari setiap lapisan masyarakatlah yang menjadi penggerak dari setiap kebijakan yang akan dikeluarkan oleh pemerintah. Berbeda halnya dengan akumulasi kekuasaan yang berarti bentuk kekuasaan yang dipegang dan dikendalikan oleh segelintir orang saja. Selanjutnya, sensor kuratif yang dibandingkan dengan sensor preventif. Sensor kuratif sendiri merupakan pengendalian yang dilakukan pada saat terjadinya penyimpangan. Berbeda dengan sensor preventif, yaitu melakukan tindakan pencegahan terhadap kemungkinan terjadinya pelanggaran, hanya sebatas dugaan saja. Kemudian, pemilihan yang dibandingkan dengan penunjukan. Pemilihan merupakan proses formal pengambilan keputusan kelompok di mana anggota masyarakat yang memenuhi persyaratan memilih seseorang untuk memegang jabatan. Berbeda dengan penunjukan yang pengambilan keputusan secara sepihak, bukan keputusan kelompok. Penjabaran nilai sila-sila Pancasila murni berdasarkan pemikiran beberapa ahli. Ketuhanan yang berkebudayaan atau ketuhanan yang Maha Esa. Kehidupan bangsa Indonesia haruslah didasari nilai-nilai religius di bawah panduan nilai-nilai ketuhanan. Pancasila bisa memberikan landasan moral dan filosofis bagi sistem demokrasi yang hendak dikembangkan, menurut Latif. Kemudian,
kemanusiaan yang universal atau kemanusiaan yang adil dan beradab. Menurut Latif, apabila digali merupakan visi bangsa Indonesia yang mengandung begitu banyak nilai manusiawi yang bisa dijadikan pegangan dalam mengantisipasi tantangan globalisasi. Selanjutnya, persatuan dalam kebinekaan atau persatuan Indonesia. Termuat nilai-nilai atau value sistem di negara Indonesia yang berbentuk republik dan dapat mewakili seluruh etnik, baik minoritas maupun mayoritas. Selanjutnya, demokrasi permusyawaratan atau kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila keempat, memberikan solusi dalam pemecahan sebuah masalah ataupun pengambilan keputusan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat bersama. Yang terakhir, keadilan sosial atau keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sarbani mengatakan bahwa keadilan sosial merupakan keadilan yang berlaku dalam segala bidang kehidupan, baik material maupun spiritual. Menurut Konsim, nilai-nilai demokrasi Pancasila yaitu religius, tidak sekuler apalagi ateis, kemudian memiliki toleransi, adil dalam arti tidak diskriminatif atau humanistis, anti-imperialisme atau kolonialisme, memiliki komitmen untuk mewujudkan kemakmuran bersama, memiliki solidaritas dan kesetia kawanan yang tinggi bagi sesama bangsa, menghargai pluralitas, menyerasikan antara kepentingan pribadi dengan kepentingan umum, menolak liberalisme, kapitalisme, dan neoliberalisme, mengedepankan musyawarah untuk mufakat, serta berkomitmen terhadap konstitusi. Kemudian, sifat dan sikap demokrasi Pancasila. Yang pertama, bebas dengan penuh tanggung jawab. Yang kedua, jujur dan berani mengungkapkan pendapat sesuai dengan etika yang berlaku. Yang ketiga, menghargai perbedaan. Yang keempat, menghormati orang lain. Yang kelima, memiliki pemikiran kreatif dan inovatif dalam mengisi kemerdekaan. Yang keenam, taat terhadap peraturan hukum yang berlaku. Dan yang terakhir adalah kasus atau tantangan dalam demokrasi. Pengkhianatan demokrasi yang dikemas dengan nama korupsi. Banyak aktivis dan masyarakat yang menuding bahwa pemerintahan saat ini bersifat represif. Seorang peneliti sekaligus wartawan, Anandar, mengatakan dari aspek penyusutan ruang sipil, lembaganya mencatat ada 157 peristiwa pelanggaran demokrasi dalam 1 tahun terakhir ini. Pelanggaran paling banyak adalah pembatasan hak berkumpul, pembatasan hak berekspresi, serangan terhadap kebebasan sipil, serta korupsi. Korupsi adalah salah satu pelanggaran yang tentu menjadi pengkhianatan besar dalam praktik berdemokrasi. Korupsi tumbuh subur dalam gegap gempita demokrasi di Indonesia. Dilansir dari Mata Najwa, ada beberapa tindak korupsi yang sudah terjadi hingga saat ini. Beberapa di antaranya adalah Menteri Kelautan dan Perikanan bersama beberapa staf khusus dan pejabat kementerian meminta cashback dari setiap benih lobster yang diekspor. Entah dikemanakan cashback yang mereka dapatkan di saat rakyat jelas-jelas sedang berjuang untuk memenuhi kebutuhan pokok. Wali Kota Cimahi memperjualbelikan izin pembangunan rumah sakit di saat rakyat jelas-jelas sedang berjuang untuk melawan COVID-19 dan berdesakan untuk mencari ruang perawatan. Kemudian, Menteri Sosial dan pejabat Kementerian Sosial menodong para vendor dengan cashback berupa Rp10.000 dari paket bantuan sosial di saat rakyat jelas-jelas berjuang mati-matian untuk bertahan hidup di tengah pandemi ini. Komisioner Komisi Pemilihan Umum mengupayakan Komisi Pemilihan Umum untuk menyetujui permohonan pergantian antar waktu anggota DPR Daerah Pemilihan Umum Sumatera Selatan kepada Harun Masiku. Ia juga terbukti menerima uang sebesar Rp500 juta dari Sekretaris KPU Daerah Papua Barat terkait proses seleksi calon anggota KPUPD Provinsi Papua Barat periode tahun 2020 sampai 2025. Di saat rakyat jelas-jelas menaruh harapan besar untuk KPU dan pemilu yang jujur dan adil pada masa pandemi COVID-19 seperti sekarang. jika tidak segera diatasi, korupsi tidak hanya akan mengancam demokrasi, tetapi juga merusak supremasi hukum, mendorong pelanggaran terhadap hak asasi manusia, mendistorsi perekonomian, menurunkan kualitas kehidupan, dan memungkinkan organisasi kriminal, terorisme, dan berbagai ancaman terhadap keamanan untuk berkembang pesat di Indonesia.